Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia, terutama pada masa pandemi COVID-19. Pernah dengar istilah kelangkaan? Apa yang kalian ketahui tentang kelangkaan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Dea, silakan. Kelangkaan adalah segala sesuatu yang keberadaan NYA sudah ditemukan. Jawaban yang sangat bagus, Dea. Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Dengan kata lain, kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan kita lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Mengapa kelangkaan dapat terjadi? Nah, di sini ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Pertama, keterbatasan sumber daya. Alam memang menyediakan sumber daya yang cukup melimpah, namun tetap saja jumlahnya terbatas, apalagi jika manusia mengolahnya secara sembarangan. Walaupun sumber daya tersebut dapat diperbarui atau tersedia secara bebas, tetapi tetap saja akan berkurang dan kelama-kelamaan akan habis. Yang kedua, perbedaan letak geografis. Sumber daya alam biasanya tersebar tidak merata di setiap daerah. Ada daerah yang sangat subur, ada pula daerah yang kaya akan bahan tambang, namun ada pula daerah yang gersang dan selalu kekurangan air. Perbedaan ini menyebabkan sumber daya menjadi langka dan terbatas, terutama bagi daerah yang tidak mempunyai sumber daya yang melimpah. 3. Pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk selalu lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa. Hal ini telah diamati oleh seorang ekonom yang bernama Thomas Robert Malthus. Menurutnya, jumlah manusia tumbuh mengikuti deret ukur, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Sementara jumlah produksi hanya tumbuh mengikuti deret hitung, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang keempat, keterbatasan kemampuan produksi. Kemampuan produksi didukung oleh faktor-faktor produksi yang digunakan. Misalnya, kapasitas faktor produksi manusia terbatas karena masih bisa sakit, lelah, atau bosan. Mesin produksi juga bisa rusak dan haus. Selain itu, keterbatasan produksi juga ditentukan karena perkembangan teknologi yang tidak sama. Di negara maju, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat. Sementara itu, di negara berkembang, perkembangan kebutuhan barang dan jasa masih lebih cepat dibandingkan perkembangan teknologinya. Yang kelima, bencana alam. Bencana alam merupakan faktor perusak yang berada di luar kekuasaan dan kemampuan manusia. Walaupun sebenarnya sebagian bencana terjadi akibat ulah manusia sendiri. Banjir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran hutan, dan lain-lain telah membawa dampak kerugian yang cukup besar. Kerusakan bangunan, tempat usaha, sumber daya alam, dan bahkan korban jiwa yang menjadi korban bencana alam tersebut. Dampak
dari kelangkaan. Pertama, kenaikan harga jual. Jika ada kelangkaan barang, persediaan akan jatuh, dan ini menyebabkan harga naik. Contoh, harga masker. Kalau biasanya harga masker normalnya per pieces cuma sekitar 1.500 per lembar, tetapi berbeda dengan harga pada saat terjadinya wabah COVID-19 yang harganya bisa mencapai 10.000 per lembar. Nah, ini membuktikan bahwa adanya kelangkaan barang itu dapat menyebabkan kenaikan harga barang. Dampak yang kedua, kurva permintaan seiring waktu. Dalam jangka pendek, permintaan adalah harga yang tidak elastis. Orang dengan mobil bensin harus tetap membeli bensin. Namun, seiring waktu, orang dapat membeli mobil listrik atau sepeda. Oleh karena itu, permintaan untuk bensin jatuh. Dampak yang ketiga, kegagalan pasar potensial. Namun, ada potensi kegagalan pasar. Misalnya, perusahaan mungkin tidak memikirkan masa depan sampai terlambat. Karena itu, ketika barang menjadi langka, tidak mungkin ada alternatif praktis yang telah dikembangkan. Masalah lain dengan pasar bebas adalah karena barang dijatah oleh harga, mungkin ada bahaya bahwa sebagian orang tidak mampu membeli barang-barang tertentu. Mereka memiliki penghasilan terbatas. Oleh karena itu, ekonomi juga mementingkan retribusi pendapatan untuk membantu setiap orang yang mampu membeli kebutuhan. Dampak yang keempat, tragedi. Tragedi milik bersama terjadi ketika ada pengembalaan yang berlebihan dari suatu lahan atau ladang tertentu. Hal ini dapat terjadi di daerah-daerah seperti memancing di laut dalam yang menyebabkan hilangnya stok ikan. Sekali lagi, pasar bebas mungkin gagal untuk menangani sumber daya yang langka ini secara memadai. Yang kelima, kuota dan kelangkaan. Salah satu solusi untuk mengatasi kelangkaan adalah dengan menerapkan kuota beberapa banyak yang dapat membeli. Contoh, sistem penjatahan yang terjadi dalam Perang Dunia Kedua. Karena ada kelangkaan makanan, pemerintah memiliki kebatasan ketat tentang berapa banyak orang bisa mendapatkannya. Dampak yang keenam, masalah ganda. Apa yang terjadi pada orang-orang ketika mereka mengalami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka? Karena kebutuhan dapat bersifat subjektif, maka konsep ini berlaku baik bagi mereka yang berada dalam kemiskinan absolut di negara berkembang dan juga mereka berada dalam kemiskinan relatif di tempat lain, seperti setelah kehilangan pekerjaan, bercerai, atau menjadi sasaran kejutan lainnya, atau mereka yang mengetahui perasaan tenggelamnya tagihan yang harus dibayar sebelum cek pembayaran berikutnya. Dampak yang ketujuh, mempengaruhi pemikiran. Apa yang mereka maksudkan dengan hal ini adalah bahwa perlu berurusan dengan tidak memiliki cukup secara mental melelahkan, meskipun memfokuskan pikiran dan dapat membantu untuk menghindari gangguan. Dan dampak yang terakhir adalah menghambat perilaku optimal. Demikianlah materi kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Pesan Ibu, tetap jaga kesehatan, selalu berdoa, dan jangan lupa cuci tangan.